Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang NIP, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel aku, Lisa Anggriana. Nah, pada video kali ini aku akan berbagi kisi-kisi SKD CPNS tahun 2021. Jangan khawatir teman-teman, kisi-kisi ini sudah sesuai dengan Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021. Tes SKD semakin dekat nih. Teman-teman semua sudah siapkan amunisi buat SKD? Tentunya amunisinya dengan belajar pastinya ya. Nah, aku mau tanya, teman-teman sudah belajar apa aja nih? Bingung mau mulai belajar dari mana? Nah, teman-teman jangan khawatir, ikutin terus video aku yang akan bagi-bagi kisi-kisi SKD CPNS 2021 ini. Dan aku akan jelasin secara detail kisi-kisinya ya, agar kalian mudah untuk cari soal-soal sesuai dengan kisi-kisi berikut ini. Teman-teman, seleksi kemampuan dasar itu terbagi menjadi 3, yaitu tes wawasan kebangsaan atau disingkat TWK, tes intelijensia umum atau disingkat TIU, dan yang terakhir tes karakteristik pribadi atau disingkat TKP. Kita akan bedah tes wawasan kebangsaan dulu ya. Kisi-kisinya yang pertama, nasionalisme. Mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan tujuan nasional. Yang kedua, integritas. Mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Nah, sudah 2 nih teman-teman. Ingat, ujung-ujungnya tujuan nasional. Ketiga, bela negara. Mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Keempat, pilar negara. Mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman, kisi-kisi TWK ini ada 4 ini ya. Jadi, jangan melebar kemana-mana belajarnya. Harus mencakup ke-4 ini saja. Selanjutnya, tes intelijensia umum. Tes intelijensia umum atau TIU ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama yaitu kemampuan verbal. Kemampuan verbal juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, analogi. Mengukur individu dalam bernalar melalui perbandingan 2 konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Yang kedua, silogisme. Mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari 2 pernyataan yang diberikan. Yang ketiga, analitis. Mengukur kemampuan individu menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Yang kedua, kemampuan numerik. Kemampuan numerik terbagi menjadi 4. Yang pertama, berhitung. Mengukur kemampuan hitung sederhana. Kedua, deret angka. Mengukur kemampuan individu melihat pola hubungan angka. Ketiga, perbandingan kuantitatif. Mengukur kemampuan teman-teman semua dalam menarik kesimpulan berdasarkan 2 data kuantitatif. Dan yang keempat, soal cerita, yaitu mengukur kemampuan individu melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Selanjutnya, tes intelijensia umum bagian ketiga, yaitu kemampuan figural. Kemampuan figural dibagi menjadi 3. Yang pertama, analogi. Mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan 2 gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Yang kedua, ketidaksamaan. Mengukur kemampuan individu melihat perbedaan beberapa gambar. Dan yang ketiga, serial. Mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Itu ya teman-teman untuk tes intelijensia umum.
Selanjutnya, tes karakteristik pribadi. Nah, untuk TKP ini terbagi menjadi 6 bagian teman-teman. Yang pertama yaitu pelayanan publik. Teman-teman diharapkan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua, jejaring kerja. Mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga, sosial budaya. Teman-teman diharapkan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Keempat, yaitu teknologi komunikasi dan informasi. Teman-teman harus mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Kelima, profesionalisme, yaitu mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Keenam, anti-radikalisme, menjaring informasi dari teman-teman semua tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, itu dia tadi teman-teman, kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Jelas sekali ya teman-teman ya. Kalian bisa screenshot infografik yang aku bagikan ini dan kalian mulai searching soal-soal sesuai dengan kisi-kisi ini ya teman-teman ya. Jadi belajarnya tidak perlu terlalu luas kemana-mana. Oke teman-teman, gagal itu urusan nanti. Yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Selamat belajar buat teman-teman semuanya. Insya Allah yakin pasti lulus CPNS 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.